Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ya, Ayuning sudah mengetahui semuanya kalau putranya itu terluka karena nekat mencari Alena yang melarikan diri ke keluarga besarnya. Dan ia juga mengetahui perusahaan suaminya bangkrut juga disebabkan oleh wanita itu yang kemungkinan besar mengatakan hal yang tidak-tidak tentang keluarga mereka. "Lepas, aku harus mencari Alena!" teriak Abian sembari mendorong ibunya dan juga dokter yang ingin memasang kembali infus di tangannya. "Cukup, Abian!" Atmajaya yang sejak tadi diam kini menatap putranya dengan tajam hingga membuat Abian terdiam. "Sudah cukup kau membuat kami semua khawatir. Sudah cukup kau membuat semua kekacauan ini." "Pak, putra kita ini baru saja sadar. Jangan menyalahkannya. Yang harus disalahkan di sini itu Alena. Dia..." "Bu," ucap Abian dan Atmajaya bersamaan hingga membuat Ayuning terdiam. Suasana di ruang rawat tersebut menjadi sunyi saat semua orang yang ada di dalam ruangan terdiam, apalagi saat dokter dan perawat keluar dari ruangan, membuat suasana di tempat tersebut semakin dingin mencekam. "Kalau kau ingin mencari Alena, tunggu sampai kondisimu pulih," Atmajaya mulai bersuara. "Pak, kenapa Bapak mengizinkan Abian mencari Alena? Apa Bapak lupa? Gara-gara wanita itu, Abian masuk rumah sakit." "Bu," geram Abian dengan wajah tak terima saat ibunya kembali menyalahkan Alena. "Apa? Kau tidak terima wanita itu disalahkan? Asal kau tahu, gara-gara wanita itu juga perusahaan keluarga kita bangkrut." Tubuh Ayuning meluruh di atas kursi sambil menangis. "Perusahaan keluarga kita bangkrut?" tanya Abian dengan wajah tak percaya. Walaupun dia sudah menebak semua itu akan terjadi, tapi tetap saja Abian terkejut, apalagi secepat itu perusahaan keluarganya dihancurkan oleh kedua sepupu Alena. "Ya, perusahaan kita bangkrut karena wanita itu," tangis Ayuning semakin kencang. "Semua itu bukan kesalahan Alena, Bu." Atmajaya berusaha untuk sabar menghadapi istrinya. "Salahku, ini semua salahku," sahut Abian dengan penuh rasa penyesalan. "Karena perbuatanku sudah membuat perusahaan kita hancur." Dengan wajah lelahnya, Atmajaya menatap putranya dengan intens, walaupun dia sangat kecewa setelah mengetahui dari Ben semua perbuatan kasar yang dilakukan Abian pada Alena, bahkan mengetahui kalau selama ini Sekar tinggal bersama di kediaman putranya. Tapi setidaknya Atmajaya merasa sedikit lega saat Abian mau mengakui semua kesalahan itu. "Kau tidak salah, Nak. Sudah Ibu katakan berapa kali, semua itu salah Alena. Dia yang..." "Sudah cukup kau menyalahkan Alena. Dia tidak bersalah. Di sini kita yang salah, terutama aku." Atmajaya menarik napas dengan panjang. "Kita tidak bisa mendidik Abian dengan benar sampai dia berani menyakiti seorang wanita. Aku juga salah karena bersikap tidak peduli, bahkan sampai memberikan hukuman pada mereka hanya karena kekecewaan atas kesalahan yang mereka perbuat. Aku juga salah karena diam saja saat istriku dengan terang-terangan memusuhi menantunya. Aku yang salah karena tidak bisa melindungi putri dari sahabatku." Atmajaya menunduk sambil menangis saat membayangkan bagaimana kecewanya Antoni ketika mengetahui putrinya diperlakukan tidak baik oleh suami dan keluarganya. Dia bahkan tidak berani menatap muka atau sekedar meminta maaf jika sahabat itu sudah mengetahui semua yang terjadi.
Abian pun ikut menundukkan kepalanya saat perasaan bersalah terus menggerogoti hatinya ketika mengingat semua perbuatannya pada Alena. Apalagi saat mengingat semua perkataan Aluna, sebuah kenyataan yang membuat jiwanya begitu terpukul. Aku harus bertemu dengan Aluna untuk memastikan semuanya dan mencari tahu di mana Alena. Gumamnya dalam hati dengan tekad yang membara. Ia harus mencari tahu semua kebenarannya, termasuk pada Alana, mantan kekasihnya. Setelah keadaannya membaik dan diizinkan keluar dari rumah sakit, Abian yang tadinya hendak menemui Alana juga Aluna untuk mencari tahu kebenaran yang selama ini tidak diketahuinya, terpaksa mengurungkan niat tersebut karena Ibu Ayuning memaksanya untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Abian pun mau tidak mau mengikuti kemauan ibunya karena ada hal yang harus dilakukan di rumahnya. Ia ingin mengambil tas Alena karena beberapa hari yang lalu belum sempat memeriksa semua isi tas tersebut. Setelah sampai di kediamannya, Abian langsung masuk ke dalam kamar Alena. Ibu Ayuning pun mengikuti putranya karena masih khawatir dengan keadaan Abian. Di mana Bianti menaruhnya? Abian mencari ke seluruh ruangan tanpa memperdulikan Ibu Ayuning yang bertanya apa yang sedang dilakukannya di kamar Alena. Ia terus mencari dengan membuka seluruh isi nakas karena merasa yakin Bianti pasti menaruh tas milik Alena di dalam kamar. Apa ini? Abian menatap sebuah buku berwarna biru yang bertuliskan Alena Ricardo, tepat di laci nakas paling bawah. Ia pun mengambil dan membuka buku tersebut sembari duduk di tepi ranjang. Ayuning yang melihat putranya fokus pada buku yang dipegangnya ikut duduk di samping Abian. Ia pun ikut membaca isi buku tersebut, di mana di dalamnya terdapat goresan tinta berwarna hitam dengan tulisan yang begitu rapih. Dear Bian, apa kau tahu, hari ini adalah hari yang paling bahagia, sekaligus hari yang paling menyedihkan untukku. Bahagia karena tepat di hari ini, statusku sudah resmi menjadi seorang Nyonya Abian Atmajaya, menjadi istri dari pria yang sangat aku cintai. Tapi di hari ini juga aku merasa sedih karena namaku sudah dicoret dari keluarga besar Ricardo. Mom dan Dad tidak mau mengakuiku sebagai putri mereka, tapi tidak mengapa, asalkan kau ada di sisiku, kehilangan semua yang kumiliki, aku rela. Dear Bian, hari pertama menjadi istrimu, kupikir akan sangat menyenangkan karena akhirnya aku bisa memperlihatkan rasa cintaku selama ini. Tapi ternyata aku salah. Kau yang begitu membenciku menciptakan tembok yang begitu besar di antara kita hingga aku tidak bisa menyentuhmu. Kau bahkan dengan teganya memperlakukan aku seperti wanita bayaran setelah kita bercinta, sedangkan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena tahu kau marah dan membenciku atas semua yang terjadi pada malam itu. Tapi aku berani bersumpah tidak melakukan apa yang kau tuduhkan selama ini. Aku tidak pernah menjebakmu, Abian, tapi aku juga tidak bisa memberitahumu siapa yang melakukannya. Biarlah aku saja yang kau salahkan, dan biarlah aku saja yang kau benci. Lagi pula, namaku sudah jelek di mata semua orang, termasuk di mata Ibu Ayuning, ibu mertua yang aku pikir bisa memberikan kasih sayangnya, karena ada darahku yang mengalir di tubuhnya. Tapi aku salah lagi, karena semua orang ternyata sangat membenciku. Jika kau bertanya apa aku menyesali kejadian malam itu, maka jawabannya tidak, karena dengan kejadian malam itu, akhirnya aku bisa memilikimu. Aku tidak peduli semua orang menganggapku egois dan tidak berperasaan karena merebut tunangan saudara kembarnya sendiri. Tapi apa aku salah memperjuangkan cintaku?
Apa aku salah ingin memiliki cinta pertamaku? Apa aku salah begitu mencintaimu sejak dulu hingga detik ini? Dear Bian, apa kau tahu hatiku sangat sakit saat kau membuang semua masakan yang kubuat dengan susah payah. Tidak bisakah kau menghargai sedikit saja yang kulakukan? Tidak bisakah kau melihatku sedetik saja tanpa rasa kebencian di hatimu? Dear Bian, hari ini kau membawa wanita itu ke dalam rumah kita. Kau membawanya tanpa peduli perasaanku. Aku sangat membencimu, Bian, sangat membencimu.